Hai semua, selamat datang pada pembelajaran kali ini. Sebagaimana kita semua ketahui, pada saat ini kita sedang berada pada fase 4.0, di mana pada masa ini hampir semua aspek kehidupan melibatkan teknologi. Oleh karena itu, kita pun dituntut untuk dapat memanfaatkannya. Tetapi tahukah Anda bagaimana revolusi industri ini terjadi? Jika tidak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai revolusi industri. Pada video kali ini akan dibahas mengenai latar belakang revolusi industri dan fase dari revolusi industri. Pertama-tama, kita pun harus mengetahui latar belakang dari revolusi industri itu sendiri. Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manual diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu dengan adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Singkatnya, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar, dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar 1750 sampai 1830 atau pada abad ke-18, lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan kemudian menyebarlah ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga pada bidang pertambangan, pertanian, dan juga transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris yaitu Arnold Toynbee pada tahun 1883 untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1760 sampai 1840. Kemudian sejak itu istilah revolusi industri digunakan secara luas. Lalu, apa saja faktor yang mendukung adanya revolusi industri? Ini dia faktor-faktor revolusi industri sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknologi. Di bidang teknologi, penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak, seperti mesin uap dan listrik, ataupun dalam transportasi dan komunikasi seperti penemuan lokomotif uap, kapal uap, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkat, diiringi produksi massal barang-barang manufaktur. Yang kedua, faktor ekonomi. Pada bidang ekonomi, terjadi peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur, sehingga revolusi industri menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Revolusi industri menumbuhkan peningkatan usaha industri dan fabrik secara besar-besaran, yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota,
yang menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris. Dan yang terakhir, faktor sosial budaya. Revolusi industri juga berdampak pada kegiatan sosial budaya yang diterapkan di suatu daerah dan digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, revolusi industri membawa transformasi budaya, khususnya budaya di negara Inggris. Lalu bagaimana sih proses revolusi industri di Inggris? Ternyata revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Pada fase pertama, revolusi industri 1.0, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penentuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Kemudian alat pemintal ini nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat memintal dengan bertenaga air serta mampu menghasilkan benang lebih halus dibanding hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga merubah karena munculnya mesin uap. Kemudian, kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomer. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt, bapak revolusi industri. Mesin yang dibuat James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephenson Railways dan kapal uap buatan Robert Fulton pada tahun 1765 sampai 1965. Revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris kemudian menyebar luas ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya, sampailah ke seluruh dunia. Bagaimana, apakah kalian sudah memahami tentang seluk-beluk revolusi industri? Jika belum, kalian bisa menguji sejauh mana kemampuan kalian tentang revolusi industri ini dengan mengikuti soal tes yang telah kami sediakan. Untuk dapat mengunjunginya, silakan kalian semua scan barcode berikut ini. Selamat mencoba. Demikian penjelasan mengenai revolusi industri yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami ucapkan terima kasih.